Dusze moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang karena adminnya lagi sakit. Sudah lama kita tidak mengunggah di video. Jadi minta maaf, mungkin saudara menunggu-tunggu. Saya jawab pertanyaan dari saudara Ruben Pratama. Saudara Ruben Pratama mengatakan, Shalom Aleichem bersama Mesia. Waalaikumsalam. Saya Ruben, izin bertanya, apa roh Allah, strip roh kudus, dan roh Yesus itu sama? Dan apakah Yesus memiliki roh insani? Kemudian mengapa pada gereja barat, dalam kurung Katolik Roma dan Protestan, sholat tidak ada? Dan tentang kitab Yasar, Henoh, Esdras, dan Yobel dalam gereja purba dianggap sebagai apa? Mohon penjelasannya. Saudara Ruben, pertanyaan saudara mengenai apakah roh Allah atau roh kudus itu sama dengan roh Yesus? Ya, sama. Penjelasannya begini. Dan kita harus kembali kepada Tritunggal ya. Allah itu satu, yaitu Bapa. Ya, kita baca. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke? Terus juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1 dan 3. Yohanes 17 ayat 1 dan 3. Demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permulakan anakmu, dan seterusnya. Berarti Yesus menyebut Allah itu Bapa. Dan yang 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa Bapa tadi? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi ajaran Yesus maupun ajaran pasal sinkron. Allah yang satu itu adalah Bapa. Demikian juga kita baca di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-42 ya. Kita baca demikian. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Jadi kalau begitu, Allah itu adalah Bapa. Kita baca juga di dalam Efesus 4 ayat 6. Allah yang satu itu adalah Bapa. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Dan ini akhirnya dirangkum dalam pengakuan iman Nikea. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Nah, ketika ajaran Gereja Timur menyebut Allah itu Sang Bapa, ada orang-orang yang tidak memahami, mengatakan bahwa ajaran Gereja Timur, terutama mereka mengkritik saudara Bambang Nurseno katanya, tapi juga mengkritik saya.
bahwa ajaran gereja timur itu cenderung kepada Unitarianisme. Orang ini tidak ngerti ajaran ortodoks, tidak pula mengerti ajaran Unitarianisme itu. Unitarianisme itu adalah ajaran yang mengatakan Yesus itu ciptaan, Roh Kudus itu bukan pribadi. Satu-satunya Allah hanya Bapa, ini saja, itu Unitarianisme. Itu bukan ajaran ortodoks. Jangan memfitnah, jangan menuduh yang tidak-tidak. Mereka ortodoks mengakui Yesus itu firman Allah yang adalah Allah. Gimana Unitarianismenya? Roh Kudus adalah rohnya Allah, juga bersifat ilahi. Jadi ortodoks mengakui firman itu ilahi, roh itu juga ilahi. Gereja ortodoks sejak zaman purba, sebelum saudara-saudara ini tahu tentang Unitarianisme, sudah menolak ajaran itu dalam bentuk penolakannya terhadap ajaran Sabellianisme, ajaran yang disebut sebagai Patripasianisme, ajaran yang disebut sebagai modalisme. Itu adalah bentuk-bentuk Unitarianisme. Dan ajaran Arianisme, nah, Sabellianisme mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu satu, ya. Tapi dia menggunakan modus-modus penampakan. Dalam Perjanjian Lama, maka namanya disebut modalisme. Tapi itu disebut Sabellianisme sebab yang menyebarkan orang namanya Sabellius. Ya. Ini sebelum dirumuskannya pengakuan iman Nikea yang menjadi pengakuan iman gereja universal pada tahun 325. Menurut mereka, menurut Sabellianisme atau modalisme ini adalah begini. Allah itu satu. Dalam Perjanjian Lama dia menggunakan penampakan sebagai Bapa. Nah, penampakan itu bahasa Latinnya modus, maka namanya modalisme, gitu ya. Lalu tugasnya sebagai Bapa selesai. Dalam Perjanjian Baru dia muncul sebagai dengan penampakan baru, dengan topeng baru, namanya Putra. Tapi ya Allahnya ya sama itu, gitu loh. Dan tugasnya sebagai Putra selesai, lalu dalam zaman gereja dia muncul dalam Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya topeng-topeng yang dipakai dari pribadi Allah yang satu. Itu loh namanya modalisme. Unitarianisme. Yang artinya hanya ada satu hipostasis Allah saja. Lalu ada ajaran lagi namanya Patripasianisme. Patri artinya Bapak, passion artinya menderita. Bapak ikut menderita. Jadi menurut mereka, menurut ajaran ini, karena Bapak ini hanya memiliki Allah itu hanya punya satu pribadi. Tadinya Bapak, lalu jadi manusia, namanya Putra. Yang Putra itu kemanusiaannya gitu loh. Yang keilahiannya itu loh Bapak. Jadi ya Roh Kudus itu adalah kuasa yang dimiliki, katanya begitu. Nah, karena kemanusiaannya itu yang Putra, keilahiannya itu yang Bapa, maka ketika Yesus disalib, Bapa ikut menderita, maka ajarannya disebut Patripasianisme. Itu ditolak oleh gereja ortodoks. Lalu yang terakhir adalah ajaran Arianisme. Arius adalah seorang archimandrit seperti saya. Seorang archimandrit dari gereja Mesir, gereja Alexandria, mengatakan bahwa Kristus adalah makhluk roh yang pertama yang diciptakan oleh Allah, dan melalui makhluk roh yang pertama ini Allah dibantu menciptakan dunia. Berarti Kristus itu bukan Allah, Kristus itu ciptaan pertama. Nah, ajaran ini disebarkan sekarang oleh sekte saksi-saksi Yehova. Jadi saksi-saksi Yehova itu tidak mengajarkan sesuatu yang baru, itu ajaran sampah yang dibawa oleh gereja ortodoks zaman purba. Diambil kembali, ditaruh di piring, orang ditipu dengan ajaran itu. Gitu. Makanya kalau tidak tahu sejarah, kita tidak ngerti ini semua ajarannya baru-baru itu dulu telah ditolak oleh gereja ortodoks. Nah, pada waktu konsili 325,
Karena akhirnya waktu itu gereja goncang akhirnya, karena selama itu kan gereja mengakui Kristus itu Allah, kok tiba-tiba ada ajaran mengatakan bahwa Kristus itu sebelum jadi manusia adalah makhluk pertama yang diciptakan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Kristus baru diangkat Tuhan pada waktu konsili Nikea, itu dusta dan orang ini tidak tahu sejarah. Loh, Injil Yohanes itu loh sudah ada jauh sebelum pengakuan Nikea di konsili Nikea tahun 25 dikatakan, dan Injil Yohanes sudah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Injil Yohanes ditulis pada tahun 100-an gitu ya, tahun 90-an gitu oleh Yohanes. Jadi jauh sebelum ada konsili Nikea tahun 325. Nah, saudara, jadi ketika Alkitab mengatakan Allah yang satu itu adalah Bapa, di dalam ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, dan akhirnya dirumuskan dalam pengakuan iman Nikea itu, akhirnya ajaran Arius dinyatakan salah. Gereja mengatakan Kristus itu ilahi. Buktinya apa? Buktinya dia dapat memberi hidup kekal. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas sekalian hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Berarti Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya tidak bisa memberikan permen kepada saudara kalau saya tidak punya permen, betul? Nah, Kristus tidak bisa memberikan hidup kekal pada manusia, pada kita, kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta dong. Yang tidak dicipta itu Allah, ilahi. Oleh karena itu, ajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu bukan ilahi dan baru diangkat pada tahun 325 pada konsili Nikea itu informasi keliru dan dusta. Kristus dapat memberikan hidup kekal, berarti Kristus punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta, tidak punya awal. Yang tidak punya awal itu sifat ilahi. Kristus punya itu karena dia adalah firman-Nya Allah. Loh, gimana sih? Gereja Ortodoks menekankan keilahian Kristus kok disebut Unitarianisme itu loh, dari mana? Yang menolak Unitarianisme itu adalah gereja Ortodoks sebelum ada yang lain-lain ini. Dan akhirnya pada tahun 381 muncul lagi bidat, namanya Makedonianisme, karena pelopornya adalah Makedonius. Ajarannya disebut sebagai ajaran Pneumatokanianisme, artinya yang melawan Roh Kudus, karena Makedonius mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu bukan ilahi. Roh Kudus itu hanya daya aktifnya Allah saja. Persis seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Gereja Ortodoks menolak. Mengapa? Karena Roh Kudus itu tinggalnya di dalam Allah, berarti punya sifat sama dengan Allah, karena dia rohnya Allah. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Jadi rohnya manusia itu ada dalam manusia. Demikianlah pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi analoginya hubungannya roh Allah dengan Allah, yaitu Bapa tadi, adalah seperti hubungannya rohnya manusia dengan manusianya. Sebagaimana rohnya manusia ada dalam manusia, maka rohnya Allah yang disebut Roh Kudus itu ada di dalam Allah. Oleh karena itu Roh Kudus itu bukan makhluk, karena makhluk tidak mungkin satu dengan Allah.
Oleh karena itu Roh Kudus itu disebut Allah juga, gitu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4. Pasal 5 deh. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Ini kasusnya kasus tentang Safira dan Ananias yang membohongi Petrus. Dia menjual tanahnya, harganya sekian, dikatakan begitu, jadi dibohongin. Maka ayat 3 mengatakan, dalam pasal 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjual tanahmu itu. Ayat 4. Jadi dikatakan Ananias mendustai Roh Kudus. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang jahat dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi di atas dikatakan mendustai Roh Kudus, di bawahnya dikatakan mendustai Allah. Berarti Roh Kudus itu Allah, gitu kan? Gimana Ortodoks disebut sebagai Unitarianisme? Kristus ilahi karena dapat berhidup kekal. Roh Kudus juga Allah karena dikatakan si yang mendustai Roh Kudus adalah mendustai Allah. Dan juga dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi menurut ayat ini, kalau Roh Allah diam dalam kita, maka kita baitnya Allah. Berarti kalau itu Roh Allah, ya Allah, gitu loh. Bersifat Allah. Dan kita baca juga 1 Yohanes pasal yang ketiga 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. Kita baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi Allah dalam kita adalah Roh. Berarti Roh itu adalah Allah. Jadi kalau gitu, ketika Gereja Timur mengatakan bahwa sumber keesaan itu adalah Allah, pribadi, hipostasis Allah Bapa, itu Alkitab yang mengatakan. Ya Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Satu Allah dan Bapa dari sekalian. Jikalau Allah adalah Bapamu, berarti kalau gitu di sini dalam ayat-ayat Alkitab membuktikan yang disebut satu Allah ya Bapa itu. Bukan hakikatnya, bukan esensinya. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan bagi kita hanya satu Allah, yaitu esensi. Tidak ada itu. Ya, saya gambarkan gini loh saudara. Saya ini punya hipostasis, punya pribadi. Tapi dalam hipostasis saya, di dalam pribadi saya, ada kodrat kemanusiaan saya. Saya punya, jadi kalau nggak ada manusianya, ya nggak ada kodrat kemanusiaannya, nggak ada. Kodrat itu kan abstrak. Yang konkret kan pribadinya ini. Makanya hipostasis itu artinya sesuatu yang konkret artinya. Dengan demikian, keesaan Allah adalah hipostasis Sang Bapa. Dan di dalam hipostasis yang Sang Bapa ini terdapat esensi itu. Nah, di dalam esensi Sang Bapa ini, keluarlah firman-Nya yang juga tinggal di dalamnya. Itulah yang disebut anaknya. Mengapa disebut anak? Karena dia berada dari Bapa tapi juga lahir keluar dari Bapa. Maka disebut anak yang dikandung lalu lahir itu namanya anak. Maka firman Allah disebut anak. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca begini, Saudara. ayat 10.
Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Artinya apa ini? Firman itu ada pada orangnya. Kayak kata-kata saya kan ada pada saya. Betul kan? Makanya aku di dalam Bapa. Bapa di dalam aku, ya tentulah. Saya mengekspresikan diri saya supaya saudara mengerti dalam kata-kata saya ini. Dalam kata-kata saya itulah mengandung diri saya. Dan kalau saudara mendengar kata-kata saya ini, saudara tahu siapa saya. Makanya firman ada dalam saya, tapi saya juga ada dalam firman ini. Aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, bukan saja firman itu ada dalam Bapa, tapi firman itu juga keluar dari Bapa. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat yang ke-42. Begini bunyinya. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mana? Di dalamnya Allah. Berarti sumber asalnya Yesus siapa? Firman itu, ya Bapa ini. Makanya para bapak gereja menyebut Bapa ini sebagai etia, penyebab, atau bihi, sumber, atau prinsip, arhi. Ini bukan ajaran saya, ini ajaran Bapak Gereja Timur dari dulu, dan ajaran Alkitab juga. Nah, kok sampai ada yang lalu firman keluar dari Bapa. Nah, kita baca juga di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Firman keluar dari Bapa, diperanakan dari Bapa. Firman, roh keluar dari Bapa. Jadi sumbernya dua yang siapa? Ya Bapa ini. Berarti prinsip kesatuan siapa? Ya Bapa ini. Ini bukan unitarianisme, saudara. Sebab firman diakui keilahiannya satu dengan Bapa, roh diakui keilahiannya satu dengan Bapa. Tapi ini berbicara tentang taksis. Tentang cara berada, siapa berasal dari siapa. Ya firman berasal dari yang punya firman dong. Itu kan logikanya. Kalau Kristus firman Allah ya harus perlu keluar dari yang punya firman. Yang punya firman adalah Bapa. Kalau Kristus anak Allah ya harus dalam bahasa teologis loh, ini bukan bahasa fisik. Harus dilahirkan oleh Bapa, diperanakan oleh Bapa. Karena dia anaknya Bapa gitu kan. Nah, rohnya Allah keluar dari mana? Dan roh itu disebut sebagai nafasnya Allah. Ayub pasal 33 ayat 4. Nafas keluar dari siapa? Ya yang punya nafas. Coba dibaca dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diucapkan dengan menggunakan ekspresi dan ungkapan yang berbeda. Jadi roh Allah adalah nafas Allah itu. Nah, nafas keluarnya dari mana? Yang punya nafas. Kalau dia rohnya Allah, nafasnya Allah, berarti keluarnya dari siapa? Ya dari Bapa. Jadi kalau begitu sumber keesahan ini Bapa ini. Nah, di dalam Bapa ini ada satu hakikat. Karena firman juga ada dalam Bapa, dia ambil bagian dalam hakikat yang sama ini. Dalam keilahian yang sama. Roh itu juga ada di dalam Bapa. Karena dia ada dalam Bapa, dia juga bersama firman mengambil hakikat atau esensi keilahian yang satu yang dimiliki Bapa. Tapi sumber keesahannya itu sebelum ada hakikat harus ada pribadinya dulu, harus ada hipostatisnya dulu. Sebelum ada kemanusiaan saya, harus saya lahir wujudnya orang ini, gitu loh. Jadi keesaan itu bukan terletak pada hakikatnya, pada esensinya. Keesaan pada pribadi. Ini bukan unitarianisme, saudara. Ini Tritunggal Kudus yang menekankan bahwa Tritunggal itu memang satu, dengan sumbernya yang satu adalah Bapa, dengan mengambil bagian dalam hakikat esensi yang satu yang ada di dalam Bapa. Itu. Nah, mengapa sih kok akhirnya kalau gereja barat
itu menganggap bahwa keesan itu pada esensi. Gini, pada tahun 559, ketika gereja barat diserbu oleh orang-orang barbar, ya orang Jerman, Skandinavia, yang waktu itu terlebih dahulu sudah diinjili oleh Ulfilas dari Konstantinopel, di mana waktu itu gereja timur sedang diganggu oleh ajaran Arianisme yang saya sebutkan tadi, sehingga bentuk kristologi yang disebarkan kepada orang Arianisme ini, kepada orang-orang barbar ini, adalah bentuk kristologi Arianisme yang sama dengan ajaran saksi Yehova. Nah, gereja barat khawatir nanti kalau kita tidak bentengi iman kita, nanti semua umat ini akan ngikut ajaran Arianisme ini. Nah, pada tahun 569 atau 529 saya lupa, di Toledo, Spanyol, diadakan konsili lokal yang tidak memberitahu gereja timur atau tidak komunikasi dengan gereja timur, di mana pengakuan iman Nikea yang sudah disetujui bersama, di mana dalam keputusan itu ditetapkan tidak ada siapapun yang boleh mengubah bunyi pengakuan iman ini, maka gereja timur menganggap bahwa terjadi pelanggaran dari pihak gereja barat dengan menambahkan kata dan sang putra mengenai artikel Roh Kudus. Di dalam artikel Roh Kudus berkatakan, aku percaya pada sang Roh Kudus, Tuhan, sang pemberi hidup yang keluar dari Bapa, itu aslinya. Lalu gereja barat menambah tahun itu Bapa dan Putra et filioque procedit dalam bahasa Latinnya. Nah, ini kalau dibuat diagram kata-kata ini, kalau dalam gereja timur, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa. Ini jadi pusatnya Sang Bapa ini ya. Dan pada Yesus Kristus, pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa. Jadi sumbernya Kristus diperanakkan dari Sang Bapa, tetap satu di sini ya. Lalu Roh Kudus. Dan aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Penghidup yang keluar dari Bapa. Nah kan gini akhirnya kalau diagram gitu, Roh Kudus keluar dari Bapa, Kristus keluar dari Bapa, kan gitu. Dan ini dikatakan dalam Yohanes 8:42 tadi, aku keluar dari Bapa, dan dikatakan Yohanes 15:26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini kata Alkitab gitu loh. Jadi kalau begitu sumber kesatuan dari firman ya Bapa, sumber kesatuan dari Roh Kudus ya Bapa gitu loh. Nah, dengan penambahan daripada Konsili Toledo ini, maka jadi begini, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Ada berapa sumber? Ya 2 gitu loh. Nah, bagaimana untuk mencari supaya satunya Allah ini? Karena ini ada 2 sumber. Kalau Ortodoks kan jelas, gereja timur dan Alkitab jelas. Putra keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa, jadi sumber kesatuannya ya Bapa ini gitu. Maka dikatakan satu Allah adalah Bapa, bukan esensi. Nah, tapi karena dengan tambahan ini yang terjadi adalah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, seolah-olah dari satu sumber. Jadi satunya bukan terletak pada hipostasis, satunya pada kesamaan keilahian, pada esensi. Itu akibat dari penambahan filioque, saudara. Aslinya tidak gitu. Nah, saya harap saudara jelas ini ya, saudara-saudara yang menuduh bahwa gereja timur mengajarkan unitarianisme, saya tolak. Yang menuduh bahwa gereja timur itu sesat karena mengajarkan keesaan Allah itu berasal dari esensinya, saudara tahu sumbernya itu karena filioque, bukan dari awal konsili, bukan dari Alkitab itu sendiri, sudah saya buktikan. Nah, setelah mengerti ini, bukan saja firman itu tinggal dalam Bapa, roh itu berasal dari Bapa, tapi Bapa juga dalam firman, firman dalam roh, roh dalam dan seterusnya. Satu saling mendiami yang lain, yang dalam istilah teologi itu namanya perichoresis, saling mendiami. Jadi nggak bisa dipisah gitu loh. Kok bisa begitu? Ya kalau fisik sih tidak bisa, saya nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh saudara. Tapi kan roh bisa saling mendiami gitu loh. Nah, jadi kalau begitu, jelas menurut Alkitab dan menurut teologi gereja timur sepanjang segala abad,
Sumber keesaan Allah adalah hipostasis Bapa, di mana di situ ada esensinya Allah. Dan firman itu berasal dan tinggal dalam Bapa, Roh juga berasal dan tinggal dalam Bapa, sehingga ambil bagian dalam kodrat ilahi yang sama. Coba di mana unitarianismenya? Nggak ada unitarian di dalam ajaran Gereja Timur. Itu yang menantang dulu, menentang ajaran itu Gereja Timur. Pas sekarang Gereja Timur malah yang menantang itu malah dituduh unitarianisme. Nah, sekarang ini saya jelaskan supaya jelas. Nah, kembali kepada pertanyaan Saudara Budianto tadi, Saudara Ruben Pratama tadi. Roh Allah apa? Roh Kudus apa dengan Roh Yesus? Ya. Mengapa begitu? Kalau Gereja Barat akan mengatakan itu karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Nah gitu. Kita sudah jelaskan bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa, bukan dari Bapa dan Putra. Tapi maaf, sesudah firman itu jadi manusia, namanya Yesus, dan selesai dengan karya penebusannya, lalu kembali ke surga, Roh Kudus itu diberikan kepada manusia melalui Yesus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-33 ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Yesus ditinggikan ya. Nah, dengan ditinggikan itulah maka Roh Kudus diturunkan. Karena kalau Yesus belum ditinggikan, Roh Kudus belum diturunkan untuk tinggal di dalam manusia. Selama itu Roh Kudus sudah bekerja. Tapi bekerja kepada manusia dari luar. Baru sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu diturunkan kepada dunia, kepada gereja, sehingga orang yang dibaptiskan, yang menyatu dengan Kristus, menerima Roh Kudus itu ke dalam. Nah, datangnya Roh Kudus seperti inilah dimulai dengan ketika Kristus dimuliakan di surga. Coba kita baca dalam Kisah Yohanes. Yohanes 7. Ayatnya yang ke 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi datangnya Roh Kudus itu sesudah Yesus dimuliakan. Datang untuk apa? Datang untuk tinggal di dalam manusia. Tadinya sudah datang, dia menciptakan dunia juga kok dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Dia datang pada para nabi, tapi datangnya dari luar, bukan untuk tinggal, gitu loh. Jadi dia datang ini datang untuk tinggal, menjadi wakil kehadiran Kristus di dalam diri manusia. Ini baru terjadi setelah Yesus diangkat ke surga. Yesus dimuliakan. Makanya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32-33 ini dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Yesus yang dimuliakan itu menerima Roh Kudus dari Allah. Berarti kalau gitu Roh Kudus itu datanya dari Bapa, keluarnya dari Bapa. Maka dicurahkannya, yang mencurahkan Roh Kudus siapa? Kristus. Jadi kita orang percaya itu menerima Roh Kudus itu yang hanya sumbernya dari Bapa itu melalui Kristus. Sehingga karena Roh Kudus itu diterimanya melalui Kristus, dia disebut Roh Kristus. Dia disebut Roh Yesus. Dia disebut Roh Anak Allah. Karena turunnya kepada kita melalui Kristus yang sudah dimuliakan. Tapi sumber kekalnya dari Allah saja. Seperti kita lihat di sini. Makanya kita baca dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-7. Kita baca begini saudara. Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan,
Dan setibanya di Misia, mulai 86. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, di Roh Yesus ya Roh Kudus ini. Dia disebut Roh Kudus karena sampainya kepada kita adalah melalui Roh Yesus, sampainya kepada kita adalah melalui Yesus ini. Diturunkan kepada kita, dicurahkan oleh Yesus, maka disebut dia Roh Yesus. Jadi dalam arti bahwa dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, dia disebut Roh Yesus atau Roh Kristus. Maka kita baca dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah ini, di atas disebut roh Allah, di bawah disebut roh Kristus. Ini roh yang sama yang dimaksudkan. Jadi dia disebut roh Allah sejauh dia sumbernya dari Allah dan tinggal dalam Allah. Dia disebut Roh Yesus atau Roh Kristus sejauh sampainya kepada kita adalah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah, maka dia disebut juga roh anaknya. Kita baca di dalam Galatia pasal 4. Galatia pasal yang keempat. Ayatnya yang ke 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi roh Allah ini disebut roh Allah kalau kita lihat asalnya dari Bapa, dari Allah. Tapi dia disebut roh Bapa karena Allah itu adalah Bapa. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Roh Kudus disebut roh Bapa karena dia tinggalnya dalam Bapa dan keluarnya dari Bapa. Roh Kudus disebut Allah karena Bapa itulah Allah. Tapi Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus karena sampainya kepada kita melalui Kristus. Disebut Roh Yesus karena Kristus itu adalah Yesus, maka disebut Roh Yesus. Disebut Roh Anak Allah karena Yesus Kristus adalah Anak Allah, maka disebut Roh Anak Allah. Nah, pada dirinya sendiri dia disebut Roh Kudus karena fungsinya adalah menguduskan manusia. Gitu loh. Jelas ya? Jadi saya harap ini jelas saudara ya. Jadi apakah roh Allah, roh Kudus, dan roh Yesus itu sama? Sudah saya jelaskan ya. Dan apakah Yesus memiliki roh insani? Iya dong. Kan Yesus firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah tapi jadi manusia. Jadi manusia bukan arti berubah keilahiannya, enggak. Jadi manusia dalam pengertian dia mengambil kemanusiaan dari Maria. Ya, makanya dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, mengapa dia dalam rupa Allah? Ya karena firman-Nya Allah memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, karena perihorisis tadi, saling mendiami. Karena dia di dalam Bapa, maka dia memiliki kodratnya Bapa. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kenapa setara ya? Karena kodratnya satu kan? Satu di dalam Bapa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Artinya keilahiannya tidak ditunjukkan, tapi tetap ada. Sebab kalau keilahian yang dimunculkan, nanti dia nggak bisa muncul jadi manusia dong. Maka, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Jadi dia mengambil, kalau saya di sini saya mengambil buku, dia berarti saya berubah jadi buku. Saya ada, bukunya ada gitu loh. Hanya bersatu di dalam satu pribadi itu. Ya, demikianlah Yesus memiliki kodrat manusia sama dengan kita katanya. Yesus memiliki kodrat ilahi. Yang ilahi tidak jadi manusia, yang manusia tidak jadi ilahi, tapi disatukan dalam satu pribadi. Maka dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9 demikian. Kolose pasal 2 ayat 9. Ya, kita baca begini. Sebab dalam dialah, nah kalau dia berarti satu orang kan, kalau satu orang kan berarti satu pribadi, ya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Jasmania itu kodrat manusia. Jadi ada satu pribadi, ada kodrat manusia, seluruh kepenuhan kealahan. Nah, seluruh kepenuhan kealahan itu kodrat ilahi. Jadi Yesus itu punya satu pribadi dengan memiliki kodrat manusia dan kodrat ilahi. Yang manusia tidak menjadi, yang ilahi tidak menjadi manusia, sebab yang firman tidak berubah jadi manusia, tapi firman mengambil kodrat kemanusiaan. Yang manusia juga tidak berubah jadi ilahi, karena manusia tidak mungkin jadi Allah. Nah, karena Yesus mengambil kemanusiaan itu menjadi sama dengan kita, sama dalam arti segala-galanya. Kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, karena anak-anak itu, maksudnya manusia ya, yang di atasnya itu, adalah anak-anak dari darah dan daging, kita ini dari darah dan daging, maka ia, yaitu firman Allah atau anak Allah, juga menjadi sama dengan mereka. Jadi kalau Yesus punya sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, berarti kalau gitu Yesus punya segala sesuatunya seperti manusia gitu loh. Manusia yang lengkap itu apa? Terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Yesus sama persis seperti manusia, dia juga harus punya tubuh manusia, punya jiwa manusia, punya roh manusia, yaitu punya roh insani. Dan terus sebabnya, di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17 dikatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, dalam segala hal kan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal kemanusiaannya persis seperti kita, nggak ada bedanya gitu loh. Maka dia lahir, dia besar, dia bisa mati, dia bisa sakit, dia bisa lapar. Ya, maaf, mungkin dia harus ke belakang setiap pagi kan, namanya manusia kok. Berarti dia juga punya roh manusia, roh insani gitu loh. Nah, roh insani itu ya roh insani, bukan roh kudus. Kalau roh kudus tetap tinggal di dalam Bapa. Tapi hadir juga di dalam Kristus, karena firman Allah, firmannya dan rohnya saling mendiami tadi. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, ya. Bapa dalam Roh Kudus dalam Bapa, Kristus dalam Roh Kudus dalam Kristus, gitu. Satu Allah. Nah, jadi kalau begitu pertanyaan saudara, saya jawab. Roh Allah dan Roh Yesus itu sama? Ya, sama. Hanya dilihat dia disebut Roh Allah karena dia asalnya dari Allah dan tinggalnya dalam Allah. Dia disebut Roh Yesus atau Roh Kristus karena disampaikannya kepada kita oleh Yesus atau oleh Kristus. Apakah Yesus memiliki roh insani? Kalau dia manusia sejati, segala-galanya sama seperti kita, mengambil bagian kita, ya dia harus mempunyai roh insani. Kalau tidak, dia bukan manusia yang tidak lengkap. Kemudian mengapa pada gereja Barat, Katolik, Roma, dan Protestan sholat tidak ada? Kata sholat itu adalah bahasa Arab yang berasal dari bahasa Aramea, yang bukan berasal sebenarnya, yang sama maknanya dengan bahasa Aramea, yaitu bahasanya Tuhan Yesus sendiri, selota, artinya sembahyang. Nah, kalau sholat yang dimasukkan dalam ada waktunya, ada gerakannya, sebenarnya dalam gereja Katolik juga ada, hanya dilakukan di biara-biara saja. Sedangkan kalau gereja Ortodoks, ada sembahyang 7 waktu, ada sembahyang 3 waktu, itu dilakukan oleh orang awam yang saleh. Dan ada beberapa tradisi yang tidak menekankan itu dalam gereja, di dalam umat Ortodoks, tapi ada yang menekankan itu, gitu. 7 kali ini. Nah, kalau dalam gereja Katolik namanya brevir ya, atau ofisi. Itu ada dua-dua itu. Tapi hanya tidak dikenal karena itu hanya digunakan di biara-biara. Tapi ada juga gitu. Ya. Baik.
Yang Protestan memang tidak ada, karena Protestan sudah jauh dari tradisi ya. Sudah keluar dari lepas dari gereja Roma Katolik dulu. Luther masih ada ya, zamannya Luther masih ada, tapi diubah sampai sekarang akhirnya tidak dikenal gitu. Ya. Terus dan tentang kitab Yashar, Henoch, Esdras dan Yobel dalam gereja purba dianggap sebagai apa? Banyak kitab-kitab ini, saudara, bukan hanya itu aja, kitab-kitab apokrifa ini. Gereja purba menetapkan kanonnya pada 150. Coba lihat jawaban saya pada tuduhan-tuduhan bukan mengenai Paulus. Di situ saya ada mengatakan mengapa Injil Lukas dan Injil Markus diterima dan mengapa Paulus. Coba saudara dilihat di situ, karena saya jelaskan di situ mengenai bagaimana pengkanonan kitab suci. Nah, karena kitab-kitab ini Yashar, Henoch, Esdras dan Yobel itu tidak memenuhi syarat penerimaan kanon, yaitu bukan kitab suci, sastra rohani pada zaman itu. Ya. Hanya memang kitab Henoch, ya, karena itu dikutip di dalam Yudas 1 ayat 14, itu dikutip dari kitab Henoch. Ya. Akhirnya gereja Ethiopia satu-satunya gereja di gereja tradisi timur yang mengakui itu sebagai kitab suci. Tapi kita nggak mengakui itu. Kenapa? Karena di situ banyak sekali kisah-kisah mitologis yang secara paradosis rasulnya tidak bisa diterima. Mengapa itu dikutip oleh Yudas? Hanya untuk bikin poin bahwa nanti ada pengadilan. Dan kebetulan dalam sastra kuno yang ada menjelaskan Kristus datang untuk mengadili itu adalah kitab Henoch. Maka itu dikutip. Sama seperti Paulus mengutip tulisan-tulisan para sastrawan Yunani. Tidak berarti bukunya sastrawan atau filsafat Yunani kita terima. Contohnya ya. Contohnya kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 20. Maaf. 17 ayatnya yang ke-27. Dan banyak ya sebenarnya. Saya ambil satu saja. Ayat 28. Sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Berarti dia mengutip dari pujangga Yunani kan? Apakah itu tulisan pujangga Yunani yang pagan itu lalu jadikan kitab suci? Enggak, sama gitu loh. Sama ini kitab Yashar itu disebut dalam Perjanjian Lama, kitab Henoch dikutip di dalam Yudas 1:14, kitab Esdras, kalau Esdras itu masuk dalam apokrifa ya, dimasukkan ya. Yobel enggak. Bukan, Esdras itu termasuk di dalam Anaginos Komena. Yobel dalam apokrifa. Jadi itulah sikap gereja purba. Ya. Jadi kriterianya adalah paradosis rasulia. Cocok dengan paradosis rasulia, ajaran risalah rasul atau tidak. Kalau enggak, dibuang. Ya, saya kira begitu saudara-saudara. Saudara Ruben Pratama. Inilah penjelasan saya, sekaligus saya menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa gereja timur itu mengajarkan Sabellianisme dan mengajarkan bahwa keesaan Allah itu ada pada esensi, bukan pada hipostasis. Itu sekaligus saya tumpangkan jawabannya di sini. Baik, kiranya Tuhan berkati kita, saudara, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.